The Strongest System, bab 1046, bergantung pada dirinya sendiri. Menyenangkan, bau langit dan bumi adalah mainan yang dihadiahkan oleh sistem, senjata legendaris untuk membuat senjata. Terlebih lagi, langit dan bumi ini tidak hanya bisa memurnikan senjata, tapi juga apapun di dunia ini yang ada di dalamnya. Satu-satunya hal adalah Lin Fan tidak tahu item seperti apa yang akan diubah oleh Ning Yuanjian dan yang lainnya. Jika dia tidak menggunakan penciuman langit dan bumi ini dan memilih untuk bertukar pukulan dengan makhluk kuat tingkat abadi leluhur, itu mungkin benar-benar berbahaya, dan pemenangnya tidak dapat ditentukan dengan mudah. Tapi, sangat disayangkan bagi Ning Yuanjian karena ada terlalu banyak trik di balik lengan Lin Fan. Selain langit dan bumi, bahkan bigra miliknya pun sangat kuat. Begitu dia mengerahkannya, itu pasti akan menghasilkan kekuatan supernatural. Ding, selamat atas keberhasilan penyempurnaan. Ding, dibuat, prajurit dewa boneka, manusia pedang. Lin Fan tertegun seolah dia tidak bisa sadar kembali. Apa sebenarnya si manusia pedang ini? Manusia pedang, barang unik. Menggunakan senjata abadi sebagai fondasinya, dao pedang dan esensi, roh, dan vitalitas makhluk kuat dimasukkan ke dalam senjata abadi. Peluang kerajinan adalah 1/10.000. Lin Fan merentangkan tangannya dan membuka bau langit dan bumi, menyebabkan pedang panjang perunggu melesat keluar dari dalam. Pedang perunggu ini tampak sangat penasaran dan memiliki sepasang tangan dan kaki. Itu adalah manusia pedang literal. Tidak hanya itu, kondisi budidayanya pun sangat luar biasa. Tak disangka bahwa dengan penyempurnaan dari penciuman langit dan bumi, ia bahkan telah mencapai tingkat menengah tingkat keabadian leluhur. Ini benar-benar pemberontakan di surga. Saat Lin Fan membuka telapak tangannya, anggota tubuh manusia pedang menghilang dan berubah menjadi pedang perunggu biasa yang terbang ke arahnya. Manusia pedang memiliki kelicikan 100 tentara dan sangat tegas dalam membunuh. Ini adalah senjata yang licik dan jahat. Lin Fan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengirim pedang itu terbang ke dalam kehampaan, membawa seberkas cahaya bersamanya. Kalau begitu, tetaplah di sini dan jaga kota naga bangkit dengan baik. Garis cahaya panjang mengarah ke bawah dan manusia pedang menggali jauh ke dalam tanah. Kehendak pedang yang cemerlang kemudian melonjak ke segala arah di sekitar kota naga bangkit, membungkusnya di dalamnya. Teknik penyegelan sumber, kehendak pedang yang paling utama. Lin Fan masih sangat mengkhawatirkan keselamatan kota naga bangkit. Mengingat kekuatannya saat ini dan pencapaiannya dalam penyegelan, segel yang dipasang olehnya benar-benar sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh kebanyakan orang biasa. Bahkan jika makhluk kuat ingin menerobosnya, mereka harus berusaha keras untuk melakukannya. Sejujurnya, sekte pedang logam ini baru saja mendekati kematian. Mereka mungkin belum mengetahui wilayah sekte mana kota naga bangkit ini sampai saat ini. Apa yang terjadi dengan situasi saat ini? Masa kota naga yang bangkit dipenuhi dengan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pemandangan yang muncul di kehampaan sebelumnya membuat mereka tersesat di dalamnya untuk waktu yang sangat lama, karena mereka tidak dapat kembali sadar. Lihat, Tuan Muda Lin telah kembali. Kemana perginya orang-orang itu? Mungkinkah mereka semua dikalahkan oleh Tuan Muda Lin? Lin Fan mendarat dari kehampaan dan kembali ke keluarga Lin. Ah, nak, apa yang baru saja terjadi? Lin Haoming maju sambil bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana situasi umumnya, tapi pemandangan sebelumnya sudah membuat mereka semua ketakutan. Tidak apa-apa, semuanya sudah beres, Lin Fan berkata sambil tersenyum. Saat ini, kota naga yang bangkit ini jelas tidak bisa diremehkan, dengan negara abadi tingkat menengah yang kuat sedang mengawasinya. Jika ada orang biasa yang mengetahuinya, mereka pasti akan sangat terkejut hingga mata mereka terbuka lebar. Ini hanya akan menakuti kehidupan orang normal. Kakak, aku tahu kamu yang terkuat. Lin Laner berkata dengan penuh semangat. Kapan kamu ingin pergi ke sekte langit dan bumi? Lin Fan bertanya. Lin Laner ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum cerah dan manis, jangan terburu-buru. Aku masih ingin tinggal di rumah lebih lama lagi. Lin Fan tidak memiliki banyak harapan terhadap hal-hal ini. Meskipun dia adalah seseorang yang telah bereinkarnasi, karena dia memiliki hubungan dengan keluarga Lin ini, dia secara alami akan menjaga dan merawat mereka. Jika dia berkuasa di seluruh dunia suatu hari nanti, bahkan jika keluarga Lin ini hanya terdiri dari sampah, mereka akan tetap makmur selama-lamanya. Tapi, jika dia jatuh, bahkan jika mereka bergabung dengan sekte langit dan bumi, itu tidak akan banyak gunanya. Hari berikutnya, Lin Fan bersiap untuk meninggalkan kota naga meningkat. Dia telah tertunda cukup lama di sini sekarang, dan sangat ingin keluar dan bermain sebentar. Dia telah mengetahui beberapa tempat yang layak untuk dikunjungi dari sekte tersebut. Mungkin, dia bisa meningkatkan kekuatannya begitu dia pergi ke sana. Saat ini, ada dua wanita berdiri di depan Lin Hanyu dan yang lainnya. Meskipun kedua wanita ini terlihat muda di permukaan, sebenarnya mereka sudah cukup tua. Setelah tingkat kultivasi seseorang ditingkatkan, mereka dapat memastikan bahwa fitur wajah mereka tetap sama selamanya. Meskipun sebagian besar wanita ingin tetap awet muda, ada pula yang ingin tampil seperti wanita lanjut usia, karena mereka merasa hal itu akan membuat mereka merasa lebih berwibawa. Adapun kedua wanita ini, mereka masing-masing adalah Grandmaster dan tetua dari 100 bunga sekte. Setelah Xiao Yuya mengirimkan berita tersebut, Grandmaster dari 100 bunga sekte secara alami mengkhawatirkan hal itu.
Dia tidak menyangka bahwa murid sekte luar dari sektenya akan berasal dari latar belakang keluarga di mana adik laki-lakinya adalah salah satu kandidat Grandmaster untuk Sekte Langit dan Bumi. Itu adalah status yang sangat penting di Sekte Langit dan Bumi. Di daratan tak berujung, ada banyak sekte. Namun, hanya sedikit dari mereka yang dapat dianggap sebagai sekte besar. Jika seseorang ingin menjalin hubungan dengan sekte-sekte besar ini, itu tidak semudah kedengarannya. Alasan kedatangan Grandmaster adalah untuk mencoba membujuk Lin Hanyu agar tetap berada dalam sekte tersebut. Itulah satu-satunya cara bagi pihak lain untuk memperhatikan sekte mereka. Grandmaster, Lin Hanyu dan yang lainnya menyapa dengan sopan. Grandmaster dari 100 bunga sekte berseri-seri dengan senyum lebar di wajahnya saat dia melangkah maju. Hanyu, sekte telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak boleh meninggalkan sekte kami. Kata-katanya begitu lugas dan sombong. Lin Hanyu membeku sejenak, secara alami memahami maksud di balik kata-kata Grandmasternya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, Grandmaster. Saat itu, nyawa Hanyu diselamatkan oleh sekte. Oleh karena itu, saya pasti tidak akan meninggalkan sekte tersebut. Bagus. Grandmaster dari 100 bunga sekte sangat senang. Lin Hanyu kemudian berbicara lagi, Grandmaster dan tetua, karena kalian telah datang kali ini, bagaimana kalau pergi bersamaku menemui adik laki-lakiku? Bagus. Inilah tujuan kunjungan mereka. Bisa berkenalan dengan calon Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi adalah suatu hal yang luar biasa. Aula utama keluarga Lin. Ketika Lin Haoming mengetahui bahwa keduanya adalah Grandmaster dan tetua sekte putrinya, dia secara alami bersikap sopan kepada mereka. Namun, karena putranya sangat luar biasa, dia secara alami berdiri dengan punggung tegak dan tidak merasa rendah diri terhadap mereka. Putranya adalah calon Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi. Itu adalah status yang sangat terhormat. Vaner telah pergi. Lin Haoming berkata begitu dia mengetahui tujuan kunjungan mereka. Ah, wajah Grandmaster dan tetua dari 100 bunga sekte dipenuhi dengan kekecewaan. Tidak kusangka pihak lain akan pergi. Hanyu, sebelum adikmu pergi, dia menyerahkan 2 barang kepadaku untuk diberikan kepadamu. Lin Haoming mengeluarkan 2 item dari dalam cincin penyimpanannya. Salah satunya adalah senjata abadi tingkat rendah. Senjata abadi ini adalah sesuatu yang diberikan Han Juntian kepada Lin Fan. Tapi, karena dia tidak menggunakannya, dia malah meminta Lin Haoming menyerahkannya kepada Lin Hanyu. Karena senjata abadi tingkat rendah ini telah melalui sentuhan pribadi Lin Fan untuk pemurnian sebanyak 2 kali, kekuatannya telah ditingkatkan secara signifikan sehingga dapat digunakan baik secara menyerang maupun bertahan. Meskipun ini hanya senjata abadi tingkat rendah, itu sudah pasti cukup untuk menandingi senjata abadi tingkat menengah. Ketika Grandmaster dan tetua dari 100 bunga sekte melihat senjata abadi ini, mereka tercengang hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah senjata abadi. Tidak kusangka adik laki-laki Lin Hanyu akan sekaya ini. Bahkan jika itu adalah mereka, mau tak mau mereka merasa iri hati karenanya. Item kedua adalah satu pil yang dapat meningkatkan potensi seseorang. Saat ini, inilah yang paling bisa dilakukan Lin Fan. Lagi pula, daratan tak berujung itu terlalu berbahaya. Selama mereka tidak menyebabkan banyak masalah seperti dia, mereka seharusnya aman dengan hal-hal ini. Adapun Lin Fan saat ini, dia telah lama meninggalkan kota naga bangkit. Dalam sekejap, dia melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya. Kecepatan ini sungguh mencengangkan dan benar-benar tak tertandingi. Setelah beberapa saat, Lin Fan berhenti. Dia merasa sudah waktunya untuk mulai berkultivasi dengan benar sekarang. Fakta bahwa kondisi tubuh fisiknya belum ditingkatkan adalah sesuatu yang membuatnya merasa cukup khawatir. Dulu, dia membutuhkan bantuan orang lain untuk ini. Namun saat ini, dia tidak lagi mempunyai pilihan itu. Dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Bab 1047, membelok ke jalan setan. Di masa lalu, karena kultivasi Lin Fan tidak cukup tinggi, kondisi tubuh fisiknya selalu lebih tinggi dari kondisi kultivasinya, yang selalu mengganggunya. Tapi, segalanya berbeda sekarang. Sekarang budidayanya sudah cukup kuat, itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan kondisi fisiknya sendiri. Pemandangan di sekelilingnya saat ini cukup bagus, jadi dia mendarat di tanah dan berjalan ke depan dengan hati-hati, tanpa ada akhir yang terlihat di tanah di sekitarnya. Lin Fan mengangkat tinjunya sementara kekuatannya bergemuruh, lalu melancarkan pukulan keras ke arah dadanya. Bam, sungguh luar biasa. Lin Fan memasang wajah senang. Ini adalah perasaan yang sangat menenangkan baginya. Ding, poin pengalaman tubuh kuno abadi yang abadi plus 300.000. Lin Fan bersendawa sedikit dan darah di dalam tubuhnya bergemuruh lagi seolah-olah bisa meledak kapan saja sekarang. Perasaan pukulan ini memang lumayan, memberinya banyak poin pengalaman. Dia merasa jika dia terus berdebar seperti ini, efeknya akan cukup bagus. Namun pukulan lain dijatuhkan, dan suara bergema meledak saat dampak besar itu muncul. Kekuatan dari satu pukulan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh. Ding, tubuh abadi yang abadi telah naik level. Ding, tubuh abadi-abadi yang abadi berevolusi menjadi tubuh abadi-abadi. Ding, selamat atas evolusi keadaan tubuh fisik, keadaan keabadian sejati di tingkat yang lebih rendah. Lin Fan merasa bahwa dia benar-benar sangat pintar. Tidak kusangka dia bisa memikirkan rencana seperti itu. Beberapa hari kemudian, keadaan tubuh fisik Lin Fan sudah berada pada kondisi budidaya penuh mistik immortal.
Kecepatan proses leveling ini memang sangat cepat. Kemanapun Lin Fan lewat, sebuah kawah besar akan terbentuk. Ini karena setiap kali Lin Fan memukul dirinya sendiri, kekuatan akan mengalir melalui kakinya dan terbanting ke tanah. Saat ini, ada dua sosok yang tersembunyi di kehampaan tak berujung. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Seorang pria parubaya yang sedikit gemuk terkejut. Dia memiliki dua kapak di belakang punggungnya yang bersinar dengan kilatan yang sangat tajam. Seolah-olah mereka bisa membelah seluruh langit dan bumi. Itu pastinya bukan sesuatu yang sederhana. Aku tidak tahu. Namun, Grandmaster telah menginstruksikan kita untuk membunuh orang ini dalam perjalanannya. Tapi, melihat bagaimana dia berperilaku saat ini, itu memang cukup membuat penasaran. Kami sudah melacaknya selama beberapa hari sekarang, namun dia hanya terus berdebar-debar siang malam. Bukan hanya itu, kekuatan yang dia gunakan semakin besar. Mungkinkah dia membelok ke jalan iblis? Orang lain memiliki janggut yang seperti gelombang, memanjang sampai ke perutnya. Saat ini, matanya bersinar dengan ekspresi penasaran. Ini adalah situasi yang membuat keduanya merasa sangat bingung. Mereka benar-benar belum pernah menemukan seseorang yang akan melecehkan diri mereka sendiri seperti itu. Setiap pukulan yang dijatuhkan sangatlah kejam dan memiliki kekuatan Dewa Emas. Sebaiknya kita berhati-hati. Orang ini adalah salah satu kandidat Grandmaster. Kita harus bersih dalam serangan kita dan memastikan dia mati dalam satu serangan. Setelah itu, kita akan segera melarikan diri. Pria dengan dua kapak di belakangnya berkata dengan hati-hati. Dipahami. Pada titik ini, Lin Fan telah menyadari bahwa ada orang yang bersembunyi di kehampaan. Namun, dia sama sekali tidak terburu-buru. Dia tidak akan bergerak sampai musuhnya bergerak. Sudah waktunya untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya sebelum memikirkan hal lain. Tapi, agar orang-orang ini terjebak dalam lubang yang sebenarnya, Lin Fan masih merenungkannya sambil melanjutkan bisnisnya. Dia merasa bahwa dia pasti harus membuat rencana. Pada saat ini, Lin Fan mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, keadaan tubuh fisikku tak terkalahkan. Aku pasti bisa meningkatkan keadaan tubuh fisikku. Mengangkat satu kepalan tangannya tinggi-tinggi, dia membungkusnya dengan hukum Dewa Emas. Kekuatan luar biasa itu menginfeksi langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia menjadi redup di hadapan cahayanya. Dia kemudian memukul dengan pukulan marah ke dadanya. URGH. Lin Fan memuntahkan seteguk darah segar dengan marah sebelum melanjutkan jalannya berdebar dan berjalan. Haha, bagus. Ini luar biasa. Akhirnya aku berdarah. Lin Fan tertawa gembira tanpa keberatan, suaranya merambat sampai ke kehampaan. Adapun dua orang yang telah bersembunyi di kehampaan sepanjang waktu, mereka benar-benar bingung. Dia pasti membelok ke jalan iblis. Kalau tidak, tidak ada orang lain yang akan menyiksa diri mereka sendiri seperti dia. Benar, aku bisa merasakan darah di dalam tubuhnya bergemuruh dengan deras. Ada perasaan bahwa darah itu akan keluar kapan saja. Atau mungkin, kita bahkan tidak perlu menyerang dan orang itu akan memukul dirinya sendiri sampai mati, kan? Ya, ada kemungkinan besar hal itu terjadi. Namun, jangan terburu-buru dan mengambil waktu kita. Jika dia tidak mati pada akhirnya, yang harus kita lakukan hanyalah memberikan pukulan terakhir. Baik, tak disangka salah satu kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi benar-benar menjadikan dirinya tidak berharga saat ini. Dia benar-benar membodohi dirinya sendiri. Keadaan tubuh fisikku sudah tak terkalahkan saat ini. Bahkan senjata abadi pun tidak akan mampu menyerang milikmu sampai mati. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan kapak abadi dan menebas ke bahunya. Semburan darah menyembur keluar dari tempat dia menyerang. Hais, sepertinya aku belum menyempurnakan kultivasiku. Saatnya terus berkultivasi. Meskipun kapak abadi hanya muncul sebentar, kedua mata orang di kehampaan itu sudah terpesona olehnya. Kapak itu adalah senjata abadi. Dan dari kelihatannya, sepertinya itu adalah senjata abadi tingkat tertinggi. Menurutku, itu tidak sampai sejauh itu. Kapak itu mungkin bahkan melampaui senjata abadi tingkat tertinggi. Tidakkah kamu melihat bagaimana kilatan dingin dari kapak itu membelah kekosongan dan menghancurkan semua yang dilewatinya tepat ketika kapak itu muncul? Keterampilan mistik macam apa yang telah dikembangkan orang itu sehingga dia bisa membawa dirinya ke dalam kondisi seperti itu? Saya tidak tahu, tapi menurut saya, ini jelas jauh dari sederhana. Kali ini, kita benar-benar akan sangat beruntung. Nona keberuntungan benar-benar menyinari kita. Tak disangka kita bisa bertemu dengan hal seperti ini. Namun beberapa hari lagi berlalu. Lin Fan bahkan tidak dapat mengingat berapa suap darah yang telah dia keluarkan sekarang, tetapi keadaan tubuh fisiknya telah lama mencapai tingkat keabadian emas yang lebih rendah. Baginya, ini adalah lompatan besar dalam kualitas fisiknya. Saat ini, ekspresi yang dia keluarkan sangat mengerikan, dan wajahnya sangat pucat. Seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Bam, bam, tinju demi tinju, dia menghujani tubuhnya terus-menerus. Sangat buruk sehingga dua orang di kehampaan hampir tidak bisa melihatnya. Ini terlalu menyedihkan. Selama periode waktu ini, keduanya telah mengikutinya dengan saksama, dan telah menyaksikan ribuan suap darah yang dimuntahkan pihak lain. Dunia praktis ternoda oleh darahnya. Ini benar-benar menyedihkan. Aku bahkan menyimpan pikiran untuk membantunya mengakhiri hidupnya sekarang. Daripada membiarkan dia menderita seperti itu, lebih baik kita bergerak dan membantunya menuju surga.
Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat berapa lama lagi dia bisa menanggung ini. Saat ini, semua hukum keabadian emas praktis hancur di dalam dirinya. Saya kira tidak akan lama lagi dia akan mati begitu saja. Calon Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi harus mati seperti ini. Ah, sungguh nasib yang sangat menyedihkan. Itu benar, pada saat ini, Lin Fan merasa gembira di dalam hatinya ketika dia merasakan kondisi tubuh fisiknya yang meroket. Namun, dia cukup terkejut mengapa kedua orang itu masih belum juga keluar. Apakah mereka benar-benar ingin menyaksikan Yang Mulia memukul dirinya sendiri sampai mati? Kedua orang ini terlalu serakah, bukan? Itu benar-benar berlebihan sekarang. Tapi, sebaiknya dia melupakannya. Karena itu yang terjadi, Lin Fan akan melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun, mengingat situasi saat ini, dia masih harus meningkatkan kondisi tubuh fisiknya terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Namun beberapa hari kemudian, Lin Fan tertawa kecil di dalam hatinya. Di bawah tatapan menakutkan kedua orang itu, Lin Fan mengirimkan pukulan fatal dengan kekuatan tak terbatas yang menghantam dadanya. Bam, ding, tubuh abadi-abadi naik level. Keadaan tubuh fisik, keadaan keabadian emas tingkat menengah. URGH. Pada saat ini, Lin Fan langsung mengangkat kepalanya dan menyemprotkan darahnya dalam lengkungan 180 derajat. Inilah arti sebenarnya dari mengecat langit menjadi merah dengan darahnya. Gedebuk, Lin Fan jatuh ke tanah. Sial, bahkan posisinya pun begitu anggun dan mendominasi. Kedua orang yang berada di kehampaan itu ketakutan sebelum berseru dengan marah. Membelok ke jalur iblis. Dia benar-benar mati. Cepat, cepat dan periksa. Bab 1048, tabrak lari. Meskipun Lin Fan terbaring tak bergerak, segala sesuatu di luar berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, dua makhluk abadi yang tersembunyi mendarat di tanah, bergegas tanpa ragu-ragu. Sama sekali tidak ada aura di sekitar Lin Fan, seolah-olah dia sudah mati. Ini adalah fungsi sistem untuk menahan auranya, yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa sama sekali. Dia sudah mati. Tidak kusangka dia benar-benar mati. Pergi. Penundaan akan selalu membawa masalah yang tidak perlu. Periksa apakah ada sesuatu yang baik pada dirinya. Ayo kita ambil dan pergi. Keduanya sangat bersemangat saat ini. Sebagai makhluk abadi leluhur, mereka biasanya tidak akan diganggu dengan senjata abadi biasa. Namun, senjata abadi yang ditampilkan Lin Fan sebelumnya jauh dari kata biasa. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah item yang melampaui kelas senjata abadi tingkat tertinggi. Jika orang bisa menumpahkan nyali untuk memperebutkan senjata abadi kelas tertinggi, tidak perlu membayangkan betapa jarangnya menemukan item yang bisa melampaui keberadaan itu. Keduanya berdiri di depan Lin Fan dan mengamatinya dengan cermat. Memang benar, pahlawan lahir dari masa mudanya. Lihatlah betapa mudanya tulangnya, namun tingkat kultivasinya sudah setinggi itu. Jika dia diberi kesempatan untuk terus maju, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi seseorang yang keterlaluan. Wei, bahkan jika itu masalahnya, lalu kenapa? Daratan tak berujung begitu luas, dengan begitu banyak orang jenius dengan bakat luar biasa. Tapi, berapa banyak dari mereka yang bisa hidup sampai akhir? Namun, aku harus setuju bahwa orang ini benar-benar sangat istimewa. Bahkan jika dibandingkan dengan Qin Shengjun dari Sekte Esensi Dewa, mereka mungkin sebenarnya setara. Tidak disangka dia akhirnya akan membelok ke jalan iblis. Jika Sekte Langit dan Bumi mengetahui hal ini, aku bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka mengenai hal ini. Pasti sangat menyedihkan. Cepat dan cari dia. Sebagai kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi, pemuda ini pasti memiliki cukup banyak harta karun. Saat ini, mereka berdua mulai mencari. Lin Fan mengumpat dalam pikirannya. Ibu-ibu ini sialan. Mereka benar-benar mencarinya begitu saja. Cari sis ibu mereka. Dia akan memisahkan mereka. Di mana anak ini menyimpan semua barangnya? Aneh sekali. Apakah tidak ada apapun di cincin penyimpanannya? Tidak, aku baru saja melihatnya. Sama sekali tidak ada apapun di cincin penyimpanannya. Cari dengan cermat sekali lagi. Dengan itu, keduanya berjongkok dan lengah. Dalam pikiran mereka, pemuda ini benar-benar mati setelah membelok ke jalan iblis. Melihat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Sepertinya sudah waktunya dia bersinar sekarang. Pada saat ini, wajah kedua orang ini sedikit berubah. Ekspresi bersemangat mereka yang awalnya membeku. Mereka merasa seolah-olah ada bagian tubuh mereka yang baru saja menerima pukulan hebat. Hehe, tangkap mereka. Suara setan terdengar di kedua telinga mereka. Wajah mereka berdua khawatir dan agak mengancam saat ini. Jangan bergerak sekarang. Hati-hati jangan sampai mereka meledak. Jika mereka benar-benar meledak karena kamu bergerak, kamu tidak bisa menyalahkanku. Lin Fan menggerakkan tangannya sedikit, namun jumlah kekuatan yang dimilikinya cukup kejam. Nyeri. Wajah keduanya meringis saat ini. Yang bisa mereka rasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa yang menjalar ke lubuk hati mereka yang paling dalam. Rasa sakit ini sangat luar biasa dalam siksaan yang ditimbulkannya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa menahan ini. Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana bisa kamu? Suara mereka gemetar sementara gigi mereka bergemeletuk seolah baru saja melihat hantu. Siapa bilang aku sudah mati? Aku hanya berpura-pura mati. Sekte Dewa Kunlun benar-benar jauh dari kata biasa.
Tak kusangka mereka punya dua makhluk abadi tingkat rendah yang datang mencari masalah denganku. Lin Fan menghela nafas. Kamu sangat tercela. Keduanya mengatupkan gigi sambil berkata. Namun, karena pihak lain merebut tempat ajaib mereka, mereka tidak dapat mengeluarkan sedikit pun kekuatan untuk melawan. Tercela. Tidak, aku tidak bermaksud hina. Ini hanya rencana biasa. Kalian hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Memutar langit dan bumi. Pada saat ini, Lin Fan angkat bicara, suaranya yang bersih dan tajam bergema di langit dan bumi dengan lembut. Ini adalah langkah yang sangat sederhana, namun, Lin Fan adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang bisa menguasai keterampilan ini sedemikian rupa. Adapun kedua target perpindahan tersebut, seolah-olah dunia mereka telah hancur pada saat ini. Tanah terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sementara seluruh langit dihancurkan, membuat dunia mereka menjadi gelap gulita saat ini. Tiba-tiba, dua suara yang sangat sedih terdengar di seluruh dunia. Suara-suara ini tragis dan menyedihkan melebihi apapun yang pernah ada. Kamu adalah calon GRANDMASTER dari surga dan bumi, seseorang yang tepat dan adil. Berpikir bahwa kamu akan melakukan trik yang buruk dan murah tersebut. Terkenal, tak malu. Keduanya berteriak. Tidak disangka orang ini akan seceroboh ini. Keduanya adalah makhluk kuat negara leluhur abadi yang mungkin bisa berkuasa atas sebagian dari daratan tak berujung. Di dalam sekte Dewa Kunlun, mereka adalah para tetua pertempuran inti. Jika mereka dikirim ke salah satu sekte kecil, kemungkinan besar mereka akan mampu mengambil alih sebagai Grandmaster. Tapi, tak disangka mereka harus menanggung kemarahan karena diserang oleh pihak lain tanpa memiliki satu kesempatan pun untuk melawan. Mereka sangat marah terhadap ketidakadilan ini. Jika pihak lain menggunakan kekuatan yang benar-benar hebat untuk menjatuhkan mereka, setidaknya mereka akan yakin di dalam hati. Tapi saat ini, metode tercela dari pihak lain ini membuat mereka merasa sangat kesal. Lin Fan bertepuk tangan dan melihat kedua orang yang tergeletak di tanah sambil memegangi selangkangan mereka, lalu mengeluarkan senyuman yang sangat cemerlang. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan kapak abadi dan mengayunkannya beberapa kali di udara. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Keduanya tersentak kaget. Mereka ingin melawan, tetapi rasa sakit di pangkal paha membuat mereka tidak bisa bergerak. Menyakitkan. Itu sungguh sangat menyakitkan. Lin Fan terkekeh, bagaimana menurut kalian? Kedua makhluk kuat negara leluhur abadi ini adalah kumpulan besar poin pengalaman. Bisa atau tidaknya dia naik level harus bergantung pada keduanya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Dewa Kunlun cukup picik hingga benar-benar mengirim orang untuk membunuhnya. Tapi, sebaiknya dia membiarkannya saja. Jika mereka datang, yang harus dia lakukan hanyalah membunuh mereka saja. Tindakan kebaikan seperti memberinya poin pengalaman adalah sesuatu yang membuat Lin Fan merasa sedikit emosional, sejujurnya. Kau benar-benar berani membunuh kami. Keduanya menatap Lin Fan dengan marah. Bagaimanapun, mereka memiliki status tinggi di Sekte Dewa Kunlun. Apa yang tidak berani kulakukan? Kalian ingin membunuhku, namun aku tidak punya hak untuk membunuh kalian. Lin Fan mengangkat kapaknya, bersiap menebang salah satu dari mereka. Tetapi pada saat ini, kekosongan itu sedikit bergetar. Hentikan itu. Suara menggelegar terdengar seolah-olah datang dari tempat yang jauh. Saat keduanya mendengar suara itu, hati mereka melonjak kegirangan, wakil Grandmaster. Lin Fan mengerutkan kening. Meski suara itu sudah datang, orangnya belum juga datang. Sialan, dia harus mempercepatnya sekarang. Angkat tangan, turunkan kapak. Patah. Darah segar menyembur kemana-mana. Hahaha. Dengan itu, seruan tragis terdengar di seluruh dunia. Mereka berdua tidak menyangka Lin Fan akan benar-benar jatuh. Mata Lin Fan bersinar dengan ekspresi gila. Pada saat seperti itu, bagaimana hatinya bisa menjadi lembut? Poin pengalaman jelas terbentang tepat di depan matanya. Jika dia membiarkan mereka pergi, bukankah dia akan mengalami kerugian besar? Dia tidak peduli siapa yang datang. Selama mereka berani datang, dia akan membunuh mereka semua. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk kuat tingkat rendah di negara bagian leluhur abadi. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk kuat tingkat rendah di negara bagian leluhur abadi. Ding, selamat atas kenaikan level, keabadian emas tingkat atas. Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia membuka telapak tangannya untuk menyimpan semua cincin penyimpanan keduanya, lalu berteriak ke dalam kehampaan, hentikan ibumu. Datang dan kejar aku jika kamu punya nyali. Aduh, dengan itu, seberkas cahaya panjang melesat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Perasaan tabrak lari sungguh luar biasa. Sialan, kamu mendekati kematian. Wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun meraung dan suaranya memenuhi seluruh kehampaan. Lin Fan melirik sekilas ke belakangnya. Benar-benar tolol, dia hanya mengirimkan roh esensinya alih-alih tubuh aslinya ke sini, dan dia berharap itu cukup untuk menahan milikmu sesungguhnya. Orang ini pasti sedang bermimpi. Bab 1049, ini sangat buruk sekarang. Saat pikiran itu muncul di benak Lin Fan, dia ditampar tepat di wajahnya karenanya. Kekosongan di depannya tiba-tiba mulai memadat seolah-olah seseorang telah membekukannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melewatinya sama sekali.
Membunuh. Lin Fan tidak yakin saat dia mengirimkan Sword Wheel yang sangat deras yang telah menyatu dengan Five Elements Sword Wheel. Ketika meledak, kilatan pedang yang menakjubkan membelah kehampaan dan memaksa dirinya masuk. Berderak. Memang, itu akhirnya bermanfaat. Saat ini, kekuatan Lin Fan tidak bisa diremehkan. Hal ini terutama terjadi setelah dia baru saja membunuh dua makhluk tingkat rendah negara abadi leluhur, yang telah memberinya dorongan lagi. Untuk seseorang seperti Lin Fan yang sudah bisa melewati tingkat kultivasi untuk membunuh makhluk kuat, dia bahkan bisa membunuh makhluk abadi leluhur pada saat ini. Namun, sesuatu yang mengejutkan Lin Fan terjadi pada saat ini. Ketika kekosongan di depannya terbelah, Gunung Dewa muncul dan menghalangi jalannya di depan. Agar Gunung Dewa muncul di kehampaan, omong kosong gila macam apa ini? Gunung Dewa sangat besar dan memiliki puncak yang tajam. Bahkan ada pancaran cahaya dewa yang bersinar dan berputar mengelilinginya dalam kehampaan. Di puncak Gunung Dewa berdiri sesosok tubuh yang menyendiri. Sosok itu tampak sangat muda, bahkan bisa dikatakan dia anggun dan ramah tamah, dengan wajah yang luar biasa tampan. Namun gaya berpakaiannya sederhana dan polos. Jika ada roh di gunung, dia pasti abadi. Wakil Grandmaster menyatu ke dalam Gunung Dewa. Seolah-olah dia adalah hak abadi di dalam Gunung Dewa ini. Kamu tidak perlu lari lagi. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jika kamu baru saja menghentikan langkahmu, mungkin aku bisa membiarkan semuanya terjadi. Kamu seharusnya tidak pernah membunuh mereka berdua. Wakil Grandmaster, Tian Fengling, berbicara dengan tenang. Alis Lin Fan berkerut, huff. Mereka ingin membunuhku, namun aku tidak diizinkan membunuh mereka. Namun, akhirnya aku mengetahui identitas kalian. Sekte Dewa Kunlun kalian benar-benar tak tahu malu. Tak kusangka kalian akan menjadi hal sepele seperti ini. Yang kulakukan hanyalah menjatuhkan Sekte Dewa Kunlun dalam kompetisi, namun kalian punya nyali untuk mengirim orang untuk menuai kehidupan yang mulia. Jika ini diketahui dunia luar, semuanya pasti akan tertawa terbahak-bahak. Berbicara lagi tidak ada gunanya. Meskipun suara Tian Fengling tenang, kemarahan di matanya tidak ada habisnya. Meskipun ini hanya roh esensi, aura yang terpancar darinya benar-benar apokaliptik, mengguncang seluruh dunia. Saat dia menunjukkan dengan jarinya, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar dari Gunung Dewa itu. Meskipun batu-batu besar ini hanya memancarkan cahaya redup, namun penuh dengan kehidupan. Jantung Lin Fan berdetak kencang. Dia tidak ceroboh sama sekali saat dia meninju dengan tinjunya sementara tubuhnya berubah. Kiamat. Sebuah seruan terdengar, seolah-olah Tian Fengling tidak menyangka Lin Fan memiliki kekuatan seperti itu. Niat membunuhnya kemudian meningkat, seorang murid seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Menekan. Sosok ilusi gunung menyelimuti Lin Fan saat aura misterius turun dari langit dan menahannya di dalamnya. Tampaknya ini adalah keterampilan mistik penyegel. Memisahkan tiga posisi surga, pergelangan tangan Lin Fan bergerak saat kapak abadi di tangannya mulai menari. Membelah dalam bentuk tiga bayangan kapak, mereka kemudian menyatu menjadi satu dan menebas ke arah luar. Ledakan. Huff. Ingin benar-benar menekan milikmu. Kamu jauh dari layak. Lin Fan berteriak. Pada saat yang sama, dia sibuk memikirkan apa yang harus dia lakukan dalam pikirannya. Meskipun ini hanya turunnya roh esensi, kekuatan yang terkait dengannya adalah sesuatu yang Lin Fan tidak dapat atasi sampai sekarang. Orang ini telah melampaui kondisi leluhur abadi. Dalam setiap gerakannya terdapat kekuatan langit dan bumi. Lin Fan hanya bisa menerobos dao lawan dengan kekuatan kasar saat ini. Tapi, sulit untuk mengatakan apakah musuh telah mengerahkan seluruh kemampuannya atau belum. Di sisi lain, Tian Fengling merasa sangat terkejut di hatinya. Dia tidak menyangka kekuatan murid ini sekuat itu. Setiap keterampilan mistik yang dia gunakan adalah keterampilan mistik yang tak tertandingi. Potensi pada level ini benar-benar tak tertandingi. Dia pasti tidak boleh membiarkan Qin Sheng Jun kedua muncul, terutama di Sekte Langit dan Bumi. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kondisi budidaya Qin Sheng Jun hanya berada pada kondisi kuno abadi, dan dia masih berada di daftar pengganti abadi sejati. Tapi, selama 10 tahun terakhir, Qin Sheng Jun ini telah melampaui semua orang. Saat ini, kondisi kultivasinya sangat dalam sehingga tidak ada yang bisa menebaknya sama sekali. Sekte esensi dewa itu bahkan memberikan perasaan bahwa itu adalah yang terunggul di atas semua sekte besar lainnya saat ini. Meskipun sekte langit dan bumi sangat tangguh, sumber daya mereka kira-kira sama jika dibandingkan dengan sekte Dewa Kunlun. Dan dalam hal jumlah murid, sekte Dewa Kunlun bahkan memiliki keunggulan. Tapi, entah dari mana, kemunculan Lin Fan yang satu ini membuat sekte Dewa Kunlun merasakan tekanan. Mereka mengetahui bahwa murid ini baru bergabung dengan sekte langit dan bumi 3 tahun lalu. Tetapi tidak disangka dia sudah memiliki kondisi kultivasi seperti itu. Tirani dan kengerian macam apa itu? Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Tentu saja tidak. Gunung Dewa Kunlun. Tekan selama-lamanya. Pada saat ini, Tian Fengling meraung saat dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Akibatnya, sejumlah besar energi meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi sungai nyata yang beredar di seluruh langit dan bumi, menyebabkan pancaran cahaya yang menakjubkan menyinari dunia. Tekanan di hati Lin Fan semakin tinggi. Tidak kusangka Tian Fengling ini punya lebih banyak trik lagi. Ledakan, ledakan. Gunung Dewa yang menghalangi jalan di depan mulai bergetar sebelum mencabut dirinya sendiri dan terbang keluar untuk menekan Lin Fan secara langsung.
10 jari Tian Fengling bergerak ketika serangkaian rune misterius terbang keluar dari telapak tangannya dan memasuki Gunung Dewa. Kekosongan itu retak dan meledak ketika Gunung Dewa yang sangat besar itu memberikan perasaan yang benar-benar tak terbendung. Kemanapun Lin Fan pergi, dia berada dalam wilayah kendali Gunung Dewa. Astaga, Lin Fan mengumpat dalam hatinya. Dia tidak menyangka Tian Fengling ini sekejam ini. Daratan tak berujung ini benar-benar sangat berbahaya, dan semua eselon atas sekte itu sangat tidak tahu malu. Aku akan bertarung habis-habisan. Lin Fan meraung, dan dengan kedua telapak tangannya menopang surga, dia mendorong mereka ke Gunung Dewa. Ledakan, kekuatan tak terbatas melonjak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tangan Lin Fan benar-benar gemetar, dengan tanda-tanda robek dan patah. Ini benar-benar menjadi besar sekarang. Meskipun ini hanya satu jenis roh esensi Tian Fengling, kekuatan yang dimilikinya jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Lin Fan saat ini. Aku akan meniduri ibumu. Sebaiknya kau tunggu dan lihat saja. Jika ayahmu tidak memukulmu lagi nanti, ayahmu akan mengambil nama keluargamu. Lin Fan berteriak dengan marah. Ledakan, Gunung Dewa terhempas, menekan semua makhluk hidup. Melihat pemandangan itu, bibir Tian Fengling menyeringai dingin. Saat dia menyapu jubahnya, penampakan Gunung Dewa berubah dan secara bertahap mengambil bentuk puncak gunung biasa. Tidak peduli siapa orang itu, mereka pasti tidak akan bisa membedakan antara ini dan Gunung Dewa sebelumnya. Meskipun Tian Fengling benar-benar ingin membunuh Lin Fan, dia mempertimbangkan fakta bahwa Lin Fan adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi. Jika dia membunuh orang ini, dia mungkin akan membuat Han Juntian murka dan membalas dendam. Meskipun mereka tidak terlalu takut pada satupun Han Juntian, mereka tahu betapa jahat dan kejamnya dia sebelum dia mengambil posisi sebagai Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Dia percaya bahwa jika Han Juntian ingin membalas dendam, dia pasti tidak akan langsung menuju Sekte Dewa Kunlun. Dia hanya akan berkemah di luar Sekte Dewa Kunlun dan membunuh setiap murid yang keluar. Pada saat yang sama, dia kemungkinan besar juga akan membunuh semua kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Pada saat itu, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Saat ini, Tian Fengling hanya akan menekan Lin Fan di sini dan mengisolasinya dari dunia luar. Yang terakhir ini tidak akan bisa mentransmisikan kesadarannya, bahkan tidak akan ada sedikit pun spirit ki yang bisa dia serap. Dia hanya akan menjebak orang ini di sini selama 100 tahun, atau bahkan mungkin 1000 tahun. Mungkin, dia akan benar-benar terbuang pada saat itu. Setelah melirik Gunung Dewa ini untuk terakhir kalinya, roh esensi Tian Fengling kembali kepadanya setelah menghilang ke dalam kehampaan. Di bawah Gunung Dewa saat ini, Lin Fan sedang mengutuk ibu orang itu. Ibu asterisk CKING bagian dari anjing F asterisk CKING SH asterisk T. Lin Fan bisa merasakan seolah-olah dia sedang dibelenggu dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Ini sangat buruk sekarang. Bab 1050, menggali terowongan. Sekte Dewa Kunlun. Di suatu tempat di kedalaman ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Anak itu telah saya tekan. Tapi, sayang sekali kami kehilangan dua orang tua. Tian Fengling berkata dengan menyesal. Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun menganggukkan kepalanya, saya telah menyia-nyiakan waktu saya selama 100 tahun untuk meletakkan keterampilan mistik surga yang memberontak dan menekan kekayaan Sekte Langit dan Bumi. Siapa sangka kecelakaan tak terduga ini akan menimpa Sekte Langit dan Bumi hingga bisa merekrut murid yang bisa mengubah peruntungan mereka seperti itu. Tapi, semuanya baik-baik saja sekarang. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya, itu cukup baik untuk menekannya selama 100 tahun. Itu benar, setelah 100 tahun, dia akan tetap sama sementara dunia berubah. Pada saat itu, tidak peduli betapa memberontaknya dia, itu tidak akan menjadi masalah. Tian Fengling tertawa sambil berkata. Menyegel kekosongan, mengisolasi spirit ki-nya, menghalangi kesadarannya untuk mengirimkan pesan, saya percaya Anda telah memastikan bahwa tidak ada celah, kan? Tanya Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Tai Qiantian. Grandmaster, yakinlah, meskipun aku baru menurunkan kesadaranku kali ini, aku sudah menjebak anak itu dengan Dewa Gunung-Gunung Kunlun. Bahkan jika Han Juntian sendiri melewati area itu, dia pasti tidak akan dapat menemukan dan menyadari bahwa murid berharganya sedang terjebak di bawahnya. Tian Fengling berkata dengan percaya diri. Tai Qiantian menganggukkan kepalanya, bagus. Saat ini, para tuan tua sedang mencoba menerobos ke tingkat Dewa Surgawi dan berada dalam tahap kritis. Hanya saja, tidak ada yang tahu apakah mereka mampu melewatinya. Itu lebih sulit daripada kesulitan itu sendiri. Keadaan Tuhan Surgawi sangatlah misterius dan tak terlukiskan. Di sepanjang zaman kuno, ada banyak makhluk ambisius dan berkuasa yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba menerobos ke tingkat penguasa surgawi. Namun, semuanya berakhir dengan kekalahan pada akhirnya. Tian Fengling berkata dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin mencapai kondisi Tuhan Surgawi itu. Itu adalah kondisi budidaya tertinggi sepanjang zaman kuno. Selama seseorang dapat menerobos ke tingkat Dewa Surgawi, mereka tidak akan bisa dihancurkan selamanya. Bahkan jika langit runtuh atau matahari dan bulan hancur, mereka akan hidup di alam semesta, tanpa beban dan santai. Para tuan tua telah menuju ke dunia ethereal dan membunuh Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolah ramuan kelas abadi yang hebat. Seharusnya ada peluang bagus untuk itu. Selama Sekte Dewa Kunlun dapat memiliki satu Dewa Surgawi sebagai pendukungnya, kita akan berkuasa di seluruh daratan tak berujung. Namun,
Bahkan jika mereka tidak dapat menembus penghalang negara penguasa surgawi, Sekte Dewa Kunlun harus menekan Sekte Langit dan Bumi, apapun yang terjadi. Kata Tai Qiantian. Tentu saja, baru-baru ini, Qin Sengjun dari Sekte Esensi Dewa datang mencari penggunaan Dewa Api Kunlun untuk mengembangkan keterampilan mistiknya. Dengan itu, kami sudah mencapai kesepakatan. Setelah tempat rahasia harta karun terbuka, dia dapat mengizinkan Sekte Dewa Kunlun memiliki 3 murid memasuki tempat itu. Sedangkan untuk ketiga murid, kita harus mempertimbangkan kandidat kita dengan benar, kata Tian Fengling. Hai, tidak disangka bahwa Sekte Esensi Dewa sebenarnya bisa menemukan keajaiban seperti Qin Sengjun itu. Rumor mengatakan bahwa Qin Sengjun memiliki kunci harta karun terbesar di seluruh daratan tak berujung yang didambakan banyak orang. Sial, bahkan orang-orang di Sekte Esensi Dewa sendiri pun mendambakannya. Tapi sekarang Qin Sengjun telah tumbuh sangat kuat, bahkan Sekte Esensi Dewa tidak berani mengekangnya terlalu ketat, jangan sampai ayam emas mereka memutuskan untuk meninggalkan mereka. Pada saat itu, kerugian mereka akan sangat besar. Tai Qiantian menambahkan. Tapi, Qin Sengjun secara alami mengetahui hal-hal ini. Saat ini, kami sedang bersekongkol dengan seekor harimau, tetapi Qin Sengjun melakukan hal yang persis sama. Itu sebabnya kita harus mempercepat kandidat Grandmaster kita kembali sehingga mereka bisa mengikutinya ke tempat harta karun. Tian Fengling sedang berpikir keras dalam pikirannya. Kekuatan Qin Sengjun ini luar biasa. Dia pasti tidak akan membiarkan seseorang setingkat mereka menemaninya ke tempat harta karun. Itu juga menjadi perhatian Qin Sengjun. Jika dia mengizinkan orang-orang seperti Tian Fengling dan yang lainnya masuk bersamanya, dia tidak akan bisa mempertahankan kendali atas mereka. Pada saat ini, di bawah Gunung Dewa Kunlun, Lin Fan menangis ke langit dan bumi, tetapi tidak berhasil apapun yang terjadi. Dia merasa sedikit jengkel di hatinya saat ini. Meskipun kekuatannya bergemuruh, tampaknya ada aura misterius yang dimiliki oleh Gunung Dewa Kunlun ini, yang mengunci seluruh kekuatannya di dalam tubuhnya sendiri dan mencegahnya untuk mendorongnya keluar. Sumber kekuatan menyembur keluar dan meledak. Kekuatannya bahkan cukup untuk memindahkan gunung dan sungai saat ini. Namun meski begitu, tidak ada reaksi sama sekali dari Gunung Dewa ini. Jelas, ini tidak berhasil. Sialan, keparat itu terlalu biadab. Lin Fan tidak takut pada apapun kecuali pihak lain yang bermain kotor dan menyegelnya seperti ini. Oleh karena itu, situasi saat ini adalah situasi yang paling ditakuti Lin Fan. Elemen bumi yang terhubung adalah alat hebatnya untuk menggali tanah. Tapi saat ini, tidak ada gunanya sama sekali. Seluruh bumi diselimuti oleh seberkas cahaya terang sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekte Anjing Dewa Kunlun, sebaiknya kau tidak membiarkan ayahmu keluar. Kalau tidak, aku pasti akan bertarung dengan kalian sampai akhir. Lin Fan meraung di dalam hatinya yang dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak menyangka bahwa makhluk dari Sekte Dewa Kunlun benar-benar tidak tahu malu. Karena makhluk yang lebih lemah tidak dapat berbuat apa-apa, makhluk yang kuat segera datang untuk menjatuhkannya tanpa ragu sedikitpun. Mereka bahkan tidak mencoba membunyikannya dengan omong kosong, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Jika orang itu membuang-buang napas lebih banyak padanya, dia mungkin bisa membuat rencana untuk melarikan diri atau semacamnya. Tapi seperti kata orang, manusia berencana, Tuhan campur tangan. Ini adalah awal sebenarnya dari penderitaannya saat ini. Dia harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini dengan cepat. Kalau tidak, jika dia dimeteraikan di sini selama 100 tahun atau bahkan lebih lama, dia akan benar-benar kacau. Sekelompok orang dari dunia suci kuno masih menunggu keselamatannya. Dia tidak bisa menunda apapun saat ini. Terbang surga. Lin Fan awalnya ingin mengeluarkan senjata legendaris yang khusus mengebor lubang sehingga dia bisa membuat lubang melalui gunung dewa ini atau yang lainnya. Namun yang mengejutkannya, Flying Heavens hanya terjebak di sana tanpa bisa bergerak sama sekali. Gunung Dewa Kunlun, benda dari tubuh asli Tian Fengling yang telah dikembangkan menjadi senjata abadi dalam hidupnya sendiri. Nilai, senjata abadi tingkat tertinggi. Mampu menekan seluruh makhluk hidup di dunia, dan seberat bagian dari langit dan bumi itu sendiri. Memanfaatkan sistem, Lin Fan memeriksa properti Gunung Dewa Kunlun ini. Dia tahu bahwa kesadarannya telah tersegel sepenuhnya di tempat ini, dan tidak mungkin dia bisa mencari bantuan dari luar. Namun, dia bukanlah seseorang yang mau mengakui kekalahan begitu saja. Tidak peduli metode apa yang harus dia hadapi, dia harus mencobanya. Pil melalui pikiran. Pada saat ini, tangan Lin Fan bergerak sedikit. Dia harus melihat apakah ini akan berhasil. Api pil Strudot dapat membakar segalanya, sama seperti Heaven and Earth Smelt yang dapat memurnikan segalanya. Namun bola api ini sedikit kurang berguna karena tidak bisa keluar dari tubuhnya dan hanya tetap menyala di atas telapak tangannya. Dia hanya bisa menyebarkannya pada lawan untuk mempengaruhi mereka dalam keadaan khusus. Mendesis, berderak, terbakar. Nyala api melonjak, dan ketika mereka melakukan kontak dengan Gunung Dewa Kunlun ini, sesuatu yang membuat Lin Fan bersemangat terjadi. Bagian Gunung Dewa di atas telapak tangannya tiba-tiba berlubang. Astaga, aku punya rencana sekarang. Pada saat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan, haha. Sialan, saya kira bahkan Anda tidak akan mengira bahwa ayah Anda akan memiliki barang legendaris seperti itu, bukan? Kalau begitu, bakar saja. Membakarnya dengan lebih menyedihkan daripada yang dapat Anda bayangkan atau tangani. Hati Lin Fan melonjak kegirangan.
Sudah ada ruang di area di atas telapak tangan kanannya. Jadi, telapak tangannya berubah arah dan terus menyala. Pada saat ini, di kedalaman Gunung Dewa Kunlun, roh senjata sedang tertidur lelap di sana. Dia belum menyadari apa yang terjadi dengan tubuhnya. Tapi Tian Fengling, yang saat ini berada jauh di Sekte Dewa Kunlun, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia kemudian mengerutkan kening dan terbang melintasi ruang dan waktu tanpa akhir untuk mendarat di Gunung Dewa Kunlun. Pada titik ini, tidak ada perubahan yang terjadi di dalam Gunung Dewa Kunlun. Murid dari Sekte Langit dan Bumi itu masih terjebak di sana. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa aku merasakan perasaan tidak enak ini? Tian Fengling diomeli oleh hal itu di dalam hatinya. Gunung Dewa Kunlun sangat besar, dan Lin Fan baru saja membakar sebagian kecilnya. Oleh karena itu, Tian Fengling secara alami tidak memperhatikan apapun. Hehe, Lin Fan terkikik. Orang ini berani menekan ayahmu di sini, bukan? Setelah dia keluar, dia pasti tidak akan membiarkan orang itu melakukannya dengan mudah. Dia harus membuat pihak lain memuntahkan darah sebelum dia akhirnya ditenangkan. Dan dengan itu, Lin Fan kembali tenggelam dalam operasi penggaliannya. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.